Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan langit beserta makhluknya, penduduk langit, penduduk bumi, dan di antara langit, di antara bumi, penduduk yang kita tidak dapat melihatnya dan belum dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku, kita dengan Allah itu sebetulnya hakikatnya sangatlah dekat. Karena kita ada, diadakan, diciptakan. Kita belum kenal dunia karena kita punya ilmu, ya. Allah memfasilitasi kita ilmu dan akal. Itu bisa berkembang ya. Dengan begitu kita bisa mengenali dunia, mengenali sesama, bersosial di dunia ini. Kita beraktivitas, bersosial. Itu. Terus untuk itu kita kembali mengenali lagi siapa Tuhan kita. Kita mencontoh bayi kecil. Bayi kecil itu tidak kenal Allah, tapi dia bisa merasakan, ya, bayi yang baru lahir itu sejatinya dia Islam, suci, karena dia tidak, akalnya belum sempurna, ilmunya belum sempurna, sudah dibekali pendengaran, penglihatan, akal, ilmu, semua sudah lengkap. Itu fasilitas dari Allah semua. Jadi dia bisa merasakan kalau rasa indah, rasa gembira, bayi itu bisa senyum. Kalau rasanya nggak enak, menangis. Gitu. Kalau rasa lapar, menangis. Baru disusui oleh ibunya. Nah, untuk itu kita sekarang sudah menginjak usia yang boleh memahami, maka saya akan sedikit memberi penjelasan itu apa yang saya pahami. Kita mencontoh bayi, berarti kita harus belajar supaya tidak tahu apa-apa, ya, tapi belajar memahami. Maksudnya kita jangan merasa tahu, ya, tapi kita belajar memahami bagaimana kita ada, untuk apa kita ada. Kita belajar menjadi hamba, bukan belajar, harus menjadi hamba. Hamba Allah, Allah yang menciptakan kita, Tuhan semesta alam. Tuhan itu Esa, Tuhan selalu bersama kita, yang menjaga kita ketika kita tidur dan terjaga. Yang menjaga Allah semua itu, jantung kita, napas kita gerak sendiri, jantung kita, urat nadi kita, semua. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, percaya kepada Allah, ya, itu semua fasilitas dari Allah. Hakikatnya itu semua dari Allah. Kita ibaratnya lampu yang menyala itu, kalau sudah mati ya kembali ke yang tuannya lampu. Itu kita boleh kenal karena ilmu itu. Jadi kita semua ini orang Islam, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, semuanya sudah benar. Tapi ada setengah orang yang ingin memperdalam lagi
pengenalan dirinya kepada Tuhan, dan supaya dapat merasakan rasa cinta kasih sayang dari Tuhannya. Bagaimana caranya? Ya kita harus menjadi hamba. Kita dianugerahi hati. Di dalam hati itu ada media. Bagaimana caranya? Ya kita harus dengan hati yang bersih, hati yang suci. Suci dan bersih yang seperti apa? Ya kita harus dihilangkan keterkaitan kita dengan dunia. Makanya kita tidak boleh membicarakan aib orang lain, tidak boleh sok tahu urusan orang lain dan sebagainya, itu supaya kita fokus kita kepada Allah. Karena semuanya itu orang lain pun Allah juga yang memfasilitasi. Di dunia ada yang miskin, ada yang kaya, supaya berkeseimbangan antara miskin dan kaya, antara saling keterkaitan, saling membutuhkan. Itulah Allah yang Maha tahu dan maha bijaksana, maha pandai atas segalanya. Diciptakan yang serba nggak sama supaya saling membutuhkan. Tetapi hakikatnya itu semua itu ilmu Allah, fasilitas Allah, kekayaan Allah, ya. Supaya kita tidak, kalau kita mau kenal kepada Allah, ya itu tadi, semuanya dikembalikan kepada Allah. Jangan kita akui sendiri. Masalah akuan ini hanya masalah akuan. Kita jangan mengakui, karena la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala daya yang ada, segala upaya yang ada pada diri kita itu hakikatnya semua dari Allah. Ya. Allah memperkenankan kita. Contoh kita punya rancangan mau kemana misalkan, kalau Allah tidak berkenan ya tidak bisa, seperti itu. Jadi orang Islam harus beriman dan belajar paham semua dari Allah. Ya kita menjadi orang awam kadang ya sok lupa. Ya kita aku sendiri, oh ini punya saya, oh rencana saya seperti ini, misalkan kita harus begini. Ya itu orang awam ya seperti itulah. Saya juga masih belajar, tetapi ya itu hakikatnya kita punya hati tadi. Hati itu media untuk apa? Untuk kenal kepada Allah. Allah yang maha suci. Suci dari apa? Suci dari urusan dunia, suci dari urusan makhluk. Tidak ada gambarnya, tidak ada bayangannya, tidak boleh kita angan-angan, ya angan-angan. Tidak boleh kita hayalkan. Ya. Pokoknya ya tidak serupa, tidak sama dengan alam semesta ini. Apa yang kita saksikan pada hari ini itu semua makhluk Tuhan, atau manusia Tuhan, atau hamba Tuhan, bukan Tuhan, karena Tuhan bukan makhluk, ya. Itu apapun ilmu orang, siapapun bangsanya, kafir atau beriman, dia tetap itu fasilitas dari Tuhan. Nah, maka itu kita harus urus diri kita masing-masing. Kita belajar mengenali Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang bagaimana? Oh ternyata Tuhan itu tiada upamanya. Laisa kamitslihi syai'un. La hurfin wala sautin. Laisa kamitslihi syai'un. Bukan huruf. Ya, bukan sesuatu yang wujud, atau bukan suara-suara, atau bukan bisikan, semuanya itu bukan Tuhan, atau bukan ruh. Semuanya bukan Tuhan, bukan roh besar, roh kecil, tak ada. Roh itu punya Tuhan, semuanya punya Tuhan. Nur punya Tuhan, semua punya Tuhan, pasti tidak dari Tuhan. Apapun itu bukan Tuhan. Pokoknya Tuhan tidak ada sosoknya, bukan bersosok seperti ini. Yang bersosok ini makhluk, yang kita angankan, kita bayangkan, semua itu makhluk semua. Tetapi keberadaan kita, ya keesaan Allah yang Maha Esa bersama kita itu dapat kita rasakan dengan apa? Dengan hati. Rasanya bagaimana?
nikmat, indah, nikmat. Bagaimana caranya? Ya dengan kita ingat pada suci tadi. Suci yang bagaimana? Ya pokoknya tidak terikat kepada dunia. Walaupun kita bersosial, kita bekerja di bumi-bumi Allah ini ya. Misal kita punya pekerjaan apa tani contohnya, kita punya tanaman yang subur. Hati kita jangan tanaman itu terus, ya sudah ditanam ya ditanam biasa, tapi hati kita yakin dan percaya ini semua dari Allah. Ini rutinitas kita ini semata-mata kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kita mau berzikir atau ingat kepada sejatinya Allah itu ya suci itu tadi, Allah Maha Suci. Suci dari gambar-gambar, patung, reco. Pokoknya suci dari makhluk lah. Pokoknya bukan semuanya itu. Ya intinya kita kalau mau membuktikan rasanya bagaimana, saudara boleh belajar waktu kita sendiri duduk-duduk tiduran, boleh. Kita hanya fokus ke satu ingat, yaitu suci. Maksudnya ingat tapi nggak ingat kemana-mana, kita kosong ya. Suci tapi suci itu maksudnya yes, tidak serupa semuanya itu yang kita saksikan ini makhluk Allah semua. Jadi kalau kita mau ingat Allah ya pokoknya nggak ingat apa-apa, tapi ingat itu ya, nggak ngelamun, nggak menghayal, nggak minum obat atau sabu-sabu dan sebagainya. Pokoknya diam, ingat ya, ingat di dalam hati, kosong ya, kosongkan pikiran, ingat di dalam hati, ikuti napas kita, dengarkan detak jantung kita, diam. Napas kita boleh bergerak sendiri, yaitu digerakkan Allah. Jantung kita, detak jantung kita boleh aktif, detik-detiknya itu, detak-detaknya itu ya Allah semua. Kita dengarkan dia, atau dengan zikir juga bisa. Waktu masuk waktu nafas keluar dalam hati nyebut Allah, nggak usah diucapkan, nggak apa-apa, diam, tenang, pokoknya dalam hati itu ingatannya Allah, Allah, tenang. Pada waktu tiduran ya, karena hakikatnya zikir itu bukan saja menyebut, tapi ingat juga termasuk zikir, ingat kepada Allah. Itu suci, tidak ada gambarnya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya. Kita cukup ingat di dalam hati, ingat pada yang suci atau tanpa gambar, tanpa angan-angan. Itu waktu tiduran nanti rasa itu akan timbul. Berarti kita itu sudah mulai terbuka tirai penghalang kita dengan Tuhan. Sebetulnya tidak dihalangi, yang menghalang itu akal pikiran kita, nafsu kita, pandangan kita ya, fokus kita kepada alam semesta ini, keterikatannya ya. Saking terikatnya dengan alam semesta, jadi kita lupa siapa Tuhan kita, pencipta kita siapa. Kalau hakikatnya Tuhan selalu bersama kita terus ya. Itu saudara contoh kalau di tanah Jawa pergelaran wayang kulit itu, mana ada wayang kulit yang tidak digerakkan dalam bisa bergerak, ya kan, diam semua, digerakkan baru bergerak, seperti itu. Itu hakikat. Contohnya manusia lah maksudnya. Kalau Tuhan tidak ada contohnya ya, sudah diterangkan, tidak tergambarkan gitu. Kita ikuti napas kita, tidur telentang, ikuti napas kita, tenang, itu nanti rasa indah, rasa damai, rasa tenteram itu akan timbul seperti lampu yang menyala. Fasilitas kita, rutinitas kita sehari-hari yang
kita isi dengan penghayatan hati, ya kita fokuskan ke situ, membuat fokus kita pergi ke lain, bukan fokus kepada Allah. Seperti itu. Tapi kita orang yang beriman ya yakin dan percaya bahwa keseharian kita itu tidak ada yang tanpa kehendak Allah, tanpa fasilitas dari Allah, atau la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim tadi. Itu insya Allah kita tiduran, telentang, kita seleh, ya, lepas napas, dan nanti rasa itu akan timbul karena kita hakikatnya zikir dengan Allah Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Itulah media kita yang Allah fasilitaskan kepada kita. Ibarat HP ada cut SIM-nya baru aktif itu. Kalau ada virus-virusnya ya, atau penuh memori card-nya, ya HP-nya tidak bisa berfungsi dengan sempurna seperti itu. Kalau kita online, ya kalau sebetulnya online terus, tapi hati kita yang jauh dan tidak, itu hati kita. Kalau Allah selalu bersama kita, ya itu tadi, kalau ingin membuktikan, rasakan rasanya seperti itu tadi, seperti pengalaman saya, tiduran, tenang, diam, kita rasakan, saya pahami, saya rasakan, itu rasa tentram itu timbul dari dalam hati. Terus pokoknya memenuhi badan ini sampai saya senyum sendiri itu, karena tidak tahan merasakan rasa indah itu tadi. Ya itu semuanya sama sebetulnya, fasilitasnya itu sama, tapi ada orang yang mau mengingat Allah dan tidak. Fokusnya itu, maksudnya fokus ke Allah atau tidak. Seperti kalau Allah itu semua sama, bersama Allah semua, esa semua. Karena kita orang Islam yang beriman yakin Allah itu Maha Esa. Ya esa itu ya bersama kita, bersama saya, dan Allah bukan makhluk kan. Dan kita di dalam kalimat la ilaha illallah itu termasuk makhluk, dan makhluk di dalam kalimat la ilaha illallah. Selain la ilaha, ya itu berarti illallah. Selain Allah makhluk, dan semua makhluk di dalam genggaman Allah. Itu harus percaya. Biarkan orang yang tak percaya, tapi kita harus percaya, karena kita dengan kepasrahan, dengan keheningan yang tulus, kehambaan, itulah jalan kita, kebersamaan kita atau esa kita kepada Allah. Dan nanti Allah yang mengurus kita, Allah yang misalkan sudah waktunya kembali, sudah tua, ya Allah yang mengambilnya. Itu kalau orang Jawa cakap ya suwargi, kasuwargan, atau sudah masuk surga. Kalau kita sudah bersama Allah, hakikatnya sudah masuk surga, karena tidak terikat dengan kesengsaraan, ya. Itu Allah yang memiliki semuanya, Allah yang suci, Allah yang maha indah dan sebagainya kok, ya kan. Itu jangan sampai fokus kita itu pergi ke selain Allah, ya. Jangan sampai bingung, nggak usah bingung, kita semua imannya sudah benar, kita percaya Allah maha tinggi, Allah di atas langit, sudah benar, nggak usah bingung. Itu kita harus yakin, itu percaya, itu sebagai orang Islam yang beriman, nggak usah bingung, pasrah. Dulu waktunya kecil juga tidak tahu, ya besok kalau sudah waktunya kembali, ya Allah sendiri yang ngambil, yang menyambut. Itu ada kesalahan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.